Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersua lagi untuk melanjutkan mengkaji meskipun singkat-singkat qoror atau keputusan-keputusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang lalu pada iman pada malaikat. Kali ini saya akan lanjutkan sekilas ya, yang malaikatnya nanti mungkin diulang lain hari, tentang al-imanu bi kutub. Kalau di babnya ini al-iman bi kutub, iman kepada kitab-kitab, yang secara singkat bahwa Allah Ta'ala ini di dalam menyantuni, mengasihi umatnya ini untuk bisa selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, maka juga memberikan pedoman ataupun petunjuk yang kemudian yang disampaikan lewat para utusannya, nabi ya, tapi tidak semua nabi ternyata kemudian mendapatkan wahyu yang dibukukan. Nah, di dalam Al-Quran hanya ada 4 nabi, 4 mengansing ya, nabi, rasul, tapi menerima juga kitab-kitab yang juga diberi ada namanya. Kitab ini maksudnya adalah kekumpulan mushaf, lembaran-lembaran disusun, dan kalau sekarang tambah lagi dijilid kayak Al-Quran itu mushaf dijilid itu, dan ini di dalam Al-Quran namanya kitab. Ada 4 kitab yang diberikan kepada 4 nabi. Yang terakhir tentu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi nama Al-Quran ya, Al-Quran. Kemudian yang lain-lain tentu hanya kita sebut satu kepercayaan bahwa Allah telah menurunkan selain kepada Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya ada 3 kitab ya. Dari kitab Zabur, kitab Taurat ya, diberi nama begitu, kemudian kitab Injil. Dalam Al-Quran ada 3 istilah itu, Zabur, Taurat, dan Injil, yang diturunkan kepada para nabi, ada Nabi Daud, Nabi Musa, dan terakhir pada Nabi Isa alaihissalam. Tugas kita tidak ada lain adalah mempercayai kitab-kitab itu, bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab itu. Yang kita yakini seluruh isi kitab-kitab yang dahulu itu sudah terangkum, termaktub, disempurnakan ya, di dalam Al-Quran. Ya, kita tidak punya kewajiban untuk pelajari kitab Taurat atau Injil atau Zabur yang dulu pernah disampaikan kepada para nabi, karena isinya semuanya sudah terkandung. Kalau ada yang lain tentu kita wajib mempercayai yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Inilah iman kepada kitab. Apa sebabnya kok iman kepada kitab ini termasuk arkan rukun ya, kata Rasulullah? Karena rentetan dari iman kepada Allah, bahwa Allah itu nanti akan memberikan pedoman kepada umatnya lewat utusan-utusan ya. Utusannya ini para nabi ya. Kemudian para nabi ada yang dipilih membawa risalah, membawa wahyu yang dikumpulkan di dalam kitab-kitab. Jadi ini konsekuensi dari keimanan kepada Allah. Kayak seperti apa pedoman itu yang akan kita lakukan. Nah, kita tidak mungkin dan tidak diperkenankan langsung berkomunikasi dengan Allah SWT. Yang komunikasi dengan Allah, sing hubungan, sing matur dan mendapatkan berita hanya utusan-utusan yang oleh Allah dipilih dari manusia-manusia yang dipilih. Jadi tugas kita sebagai mukmin, satu, percaya kepada kitab-kitab yang tidak hanya Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil.
Tapi tugas kita yang berikutnya, yang kedua, bahwa seluruh isi kitab yang dahulu yang 3 itu sudah terangkum semuanya, bahkan tambah disempurnakan di dalam Al-Quran. Intinya apa kitab itu? Para inti pada risalah itu yang pertama tentu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kitab kok tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala isinya, ayo wis genah kuwi ngalami ada reduksi, ada perubahan, mungkin pengurangan, mungkin penambahan. Ini tugas sebagai mukmin. Kemudian yang Al-Quran inilah yang kemudian disebut secara tegas dalam Al-Quran sendiri, bahwa ini merupakan petunjuk bagi orang yang ingin muttaqin. Yang kedua, bahwa Al-Quran adalah petunjuk hudal linas, mana semua manusia kalau menginginkan dunia apik, akhirat apik, ya gunakan petunjuk Al-Quran. Nah, ada kelebihan Al-Quran dibanding yang kitab yang dahulu-dahulu, yang sudah, yang meskipun disebut namanya tapi sebetulnya tidak bisa dilacak seperti apa aslinya. Ya, kelebihan Al-Quran ya, dibanding kitab-kitab yang terdahulu, yang pertama adalah Al-Quran ini kitab yang mengenalkan dirinya di dalam dirinya dalam Al-Quran. Satu, mengenalkan bahwa Al-Quran, kalau orang mengenalkan saya ini begitu, kalau itu Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab. Jadi jelas sekali. Ya, Quran ini nganggo basa apa ya? Quran dhewe sing nerangke ya, bahwa saya Al-Quran ini diturunkan di dalam Al-Quran disebutkan dengan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab sing jelas, sing apik, yang soro istilah Jawa sing deles. Nah, sing ya istilahnya dengan bahasa yang halus. Yang berikutnya kelebihan Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang berani menjamin, Allah menjamin dengan bukti-bukti. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran, saya turunkan Al-Quran ini dzikra, dan akan kami jaga. Al-Quran bisa bukan sumber mengenalkan diri, saya ini diturunkan dengan bahasa Arab, dan saya ini, saya Quran, dijaga oleh Allah ya, dengan terbukti sejak awal diturunkan sudah dihafal semua, hafal orang pun Nabi ya, liane doa hafal. Kedua, kelebihan dibanding kitab yang lain, sejak awal diturunkan wis ditulis ya. Ditulis artinya dibukukan ya, meskipun belum jadi kitab ya, maka terjagalah, terjaga. Bahkan urut-urutan turunnya saja dijaga di sana, dijaga dan bisa dilacak. Aku ki yang sik dhewe iki apa, sing gari dhewe apa, turunnya berapa, dan seterusnya. Dan yang lebih penting itu bahwa Allah menjaga keotentikan ini, keaslian Al-Quran, dan ini bisa dibuktikan oleh para ilmuwan. Jadi Allah ngendika, Nabi mengucapkan, para ulama juga membeberkan, Quran ki ora wah ora gisir, dijaga dening Allah, ada bukti. Nah, apa buktinya? Quran itu kan ditulis, yang pertama ditulis jadi mushaf itu oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Quran yang ditulis zaman Khalifah Utsman bin Affan ternyata sampai sekarang masih bisa dilihat. Kalau panjenengan piknik ya ke Turki, di sana ada museum, salah satu yang disimpan adalah Al-Quran mushaf atau yang dulu dibaca oleh Khalifah Utsman. Ini bareng dicocok ke orientalis yang ngaku dengan Quran yang sekarang ini, meskipun tulisannya jelas beda, tapi bunyinya, unine, lafale ki padha. Ya padha. Urutane padha, lafale ini sama. Betul-betul tidak mengalami perubahan sedikit pun. Sak kata pun tidak. Lah inilah janji Allah dipenuhi oleh Allah ya, tentu dengan lantaran para umatnya. Mudah-mudahan keyakinan kita pada Al-Quran, pada kitab-kitab yang dahulu yang isinya wis dikerangkum dengan Quran jadi mantap, sehingga kita tinggal pelajari Quran iki dinggo pitu
lanjutkan yang akan datang. Nah, mungkin melanjutkan Quran ini atau mungkin kembali pada malaikat, masih ada yang belum tersampaikan di sana. Kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.